teman-teman bidan, bagaimana latihan soal UKOM-nya? Sudah sampai mana nih bahas-bahas soal? Semoga latihan soal UKOM kebidanan yang Kak Ibi bahas hari ini akan membantu teman-teman untuk bisa lulus UKOM tahun 2024. Latihan soal UKOM kebidanan prakonsepsi part 1, langsung saja ya. Soal yang pertama. Seorang perempuan umur 30 datang bersama suami umur 33 tahun datang ke klinik ibu dan anak. Pasangan telah menikah selama 6 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak. Pasangan tersebut ingin merencanakan kehamilan. Hasil anamnesa, pasangan tidak menggunakan KB selama 2 tahun dan rutin melakukan aktivitas seksual 2-3 kali dalam 1 minggu. Tensi, nadi, suhu pernapasan, semuanya normal. Rencana asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut yang dapat dilakukan oleh bidan? Pemberian imunisasi TT, konseling nutrisi, konseling kontrasepsi, rujukan atau kolaborasi, pemeriksaan hemoglobin. Yang mana jawaban yang paling tepat adalah rujukan atau kolaborasi. Jadi rasionalnya, penyebab infertilitas dapat berasal dari pihak istri maupun suami atau kedua-duanya. Karena keberhasilan kehamilan tidak dapat diandalkan hanya pada satu pihak saja, maka penanganan infertilitas haruslah dalam kesatuan pasangan. Penyebab infertil itu ada dengan mudah dapat dijelaskan, yang umumnya dapat dicari cara pengobatannya yang terarah, tetapi ada pula yang belum atau tidak dapat dijelaskan ya. Meskipun telah tersedia cara-cara diagnostik yang canggih dan teknik pengobatan yang maju, infertil sekunder jika istri pernah hamil akan tetapi kemungkinan tidak berhasil hamil lagi walaupun bersenggama teratur dan dihadapkan kepada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan berturut-turut. Kata kuncinya, perhatikan data lama menikah, tidak menggunakan alat kontrasepsi selama 2 tahun, aktivitas seksualnya teratur ya, rujukan adalah rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut. Karena bukan daerah wewenang bidan lagi ya teman-teman ya, kalau sudah infertil sekunder 6 tahun ya. Apalagi dia udah nggak pakai kontrasepsi 2 tahun, oke? Jadi kita rujuk ke SPOG ya. Seorang perempuan umur 36 datang ke PMB bersama suami umur 40 tahun. Datang ingin berencana adopsi anak. Hasil anamnesa, pasangan gagal dalam perencanaan kehamilan 2 tahun terakhir. Sudah menikah 4 tahun. Tidak menggunakan KB, siklus haid 28 hari. Hasil pemeriksaan, berat badan, tinggi badan, tensi, nadi, pernapasan, suhu. Di sini ya. Tinggi badan 158, berat badan 60 ya. Jadi lumayan agak gemuk ibunya ya. Abdomen tidak teraba massa, bidan tidak menganjurkan adopsi. Alasan apakah yang paling tepat bagi bidan untuk tidak menganjurkan adopsi? Umur suami, umur ibu, perencanaan kehamilan 2 tahun, faktor ekonomi, usia pernikahan 4 tahun. Jawaban yang paling tepat adalah karena usia pernikahannya baru 4 tahun ya. Adopsi anak adalah pilihan bagi pasangan atau keluarga yang ingin memiliki anak. Calon orang tua perlu memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini. Jadi ada syaratnya ya mau mengadopsi anak. Yang pertama, sehat jasmani rohani, berumur paling rendah 30, paling tinggi 55, beragama sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan. Kemudian berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 orang anak, dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan, memperoleh izin menteri atau kepala instansi sosial provinsi. Jadi kata kunci di sini adalah pasangan sudah memenuhi syarat untuk dapat mengadopsi kecuali lama pernikahannya baru 4 tahun ya. Jadi belum dianjurkan karena sekurang-kurangnya 5 tahun. Seorang perempuan umur 20 tahun datang ke Polindes untuk berkonsultasi mengenai penyakitnya dengan keluhan sering keputihan, berbau, dan gatal. Hasil pemeriksaan bulan lalu, pasien terdiagnosa HIV positif. Pada saat merujuk pasien, bidan bertemu dengan teman sejawatnya di rumah sakit rujukan. Bidan tersebut menceritakan kepada bidan lain mengenai penyakit perempuan yang datang berkonsultasi. Apakah pelanggarannya dilakukan oleh bidan? Pelanggaran kewajiban bidan terhadap nusa dan bangsa, terhadap diri sendiri, terhadap profesi, terhadap tugas, atau terhadap klien dan masyarakat.
Jawaban yang paling tepat adalah terhadap tugas ya. Dalam menjalankan praktiknya, bidan menjalankan kode etik profesi bidan dengan menerapkan standar praktik profesi bidan seperti kompetensi, kewenangan, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab dalam praktik kebidanan. Kewajiban terhadap tugasnya yaitu setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan, mengadakan konsultasi dan atau rujukan. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang tepat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Jadi kata kuncinya adalah kode etik profesi bidan merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai internal dan eksternal sebagai pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggotanya dalam melaksanakan pengabdian. Jadi pelanggaran yang kasus di atas ya adalah pelanggaran bidan terhadap tugasnya. Seorang perempuan usia 22 tahun datang ke klinik ibu dan anak untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesa, akan menikah 1 bulan ke depan, siklus haid 37 hari, akan tinggal satu rumah dengan suami, keadaan umum baik, berat badan 75, tinggi badan 150, wah ini gendut ya. Tensi, nadi, pernapasan normal, abdomen tidak teraba massa. Konseling apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? Olahraga, diet, nutrisi, rujuk ke dokter obgyn, rujuk ke konsultasi perkawinan, pengaturan pola aktivitas. Oke, yang benar yang diet, nutrisi ya. Adanya perubahan fisik dan hormonal pada kondisi kehamilan dapat berpengaruh terhadap hampir seluruh aspek, terutama yang berkaitan dengan gizi. Masalah gizi yang dapat terjadi pada masa kehamilan diantaranya adalah heartburn, konstipasi, morning sickness, edema, anemia, kek, diabetes gestasional, dan hipertensi gestasional. Pada umumnya, masalah-masalah ini dapat diatasi melalui modifikasi diet dan perubahan perilaku. Namun, apabila kondisi ini terus berlanjut dan menyebabkan intake makanan pada ibu hamil tergantung pada konsultasi perlu dilakukan pada tenaga kesehatan yang berkait. Jadi, di sini kata kuncinya adalah berat badan ibu 75 kg dengan tinggi 150 cm. Hal ini jika dihitung indeks massa tubuh, maka pasien tersebut memiliki berat badan berlebihan atau overweight. Diet nutrisi adalah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut. Lanjut ya. Nyonya N umur 25 dan Tuan A umur 29 tahun adalah sepasang suami istri datang ke PMB untuk berkonsultasi mengenai persiapan kehamilan. Hasil anamnesis, suami riwayat penggunaan narkoba suntik. Hasil pemeriksaan 1 bulan lalu, pasangan suami istri HIV positif. Hasil pemeriksaan, tensi normal, nadi suhu normal, pernapasan normal. Rencana apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pemberian asam folat, konseling pencegahan penularan dari ibu dan anak, konseling penggunaan alat kontrasepsi, konseling persiapan nutrisi kehamilan, pemberian tablet FE. Yang paling tepat adalah konseling pencegahan penularan dari ibu ke anak. PPIA atau pencegahan penularan dari ibu ke anak digunakan sebagai pengendalian penularan dari ibu ke anak. Semua ibu hamil di daerah epidemik meluas dan terkonsentrasi dalam pelayanan antenatal wajib mendapatkan tes HIV yang inklusif dalam pemeriksaan laboratorium rutin bersama tes lainnya sejak kunjungan pertama sampai menjelang persalinan. Untuk daerah epidemik rendah, tes HIV diprioritaskan untuk ibu hamil dengan IMS dan tuberkulosis. Kata kuncinya, perhatikan data kasus, hasil anamnesa, suami riwayat penggunaan narkoba suntik, hasil pemeriksaan 1 bulan lalu, pasangan suami istri HIV positif. Pasien dan suami ingin merencanakan kehamilan. Rencana asuhan yang paling tepat diberikan adalah melakukan PPIA atau pencegahan penularan dari ibu ke anak. Terima kasih, itu saja tadi soal-soal yang KIB bahas pada hari ini. Di kedepannya KIB akan membahas lagi soal-soal ya terkait prakonsepsi dan tentang materi bidan lainnya. Jangan lupa bantu KIB dengan subscribe, like, dan share ya.